Di tengah panggung besar geopolitik, di mana setiap negara berlomba membangun pedang paling tajam, ada satu kekuatan yang diam-diam membangun perisai yang tak tertembus. Kita selalu terfokus pada rudal penyerang yang mematikan, yang dijuluki rudal kiamat. Namun hari ini, kita akan mengungkap kisah perisai yang diciptakan untuk menghentikan mereka. Ini adalah kisah tentang sebuah teknologi yang mengubah keseimbangan kekuatan global, sebuah duel sengit antara pertahanan dan kehancuran. Namanya adalah Hongqi 19. Hongqi 19 atau HQ-19 adalah sebuah anomali. Ia bukan diciptakan untuk menyerang kota, melainkan untuk melindunginya. Misinya adalah untuk mencegat dan menghancurkan rudal balistik, bahkan yang bergerak di ketinggian ekstrim dan kecepatan tak terbayangkan. Bayangkan sebuah peluru yang mampu menabrak peluru lain di luar angkasa dengan presisi sempurna. Inilah kemampuan yang diidam-idamkan setiap negara. Kehadirannya tidak hanya mengubah cara perang modern dilakukan, tetapi juga menjadi jawaban atas ancaman yang selama ini dianggap tak terhindarkan. Rudal ini dapat menjangkau target pada ketinggian ratusan kilometer, bergerak dengan kecepatan Mach 17, dan bahkan mampu melumpuhkan satelit yang mengancam. Kehadirannya di PLA, khususnya Komando Teater Barat, adalah pernyataan yang jelas. Tiongkok tidak hanya memiliki pedang yang mematikan, tetapi juga perisai yang siap menghadapi serangan apapun. Untuk memahami mengapa perisai ini begitu penting, kita harus melihat ke belakang, ke sejarah yang panjang dan penuh perjuangan. Semuanya berawal di tahun 1958, ketika Tiongkok masih berada di bawah bayang-bayang ancaman nuklir dari dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di tengah kondisi serba terbatas, sebuah visi lahir. Tiongkok harus memiliki pertahanan rudal sendiri. Sebuah proyek raksasa yang dikenal sebagai Proyek 640 diluncurkan dengan ambisi yang luar biasa. Proyek ini bukan hanya tentang satu rudal, tetapi sebuah ekosistem pertahanan yang terintegrasi. Ilmuwan Tiongkok bekerja siang dan malam untuk mengembangkan rudal pencegat, radar peringatan dini, dan bahkan senjata laser anti-rudal. Mereka berhasil membuat radar peringatan dini jarak jauh yang mampu mengamati jatuhnya satelit di belahan dunia lain, sebuah pencapaian yang mencengangkan pada masanya. Namun, seperti banyak kisah dramatis yang lain, proyek ini menghadapi tantangan besar. Traktat rudal anti-balistik antara AS dan Uni Soviet mengubah dinamika geopolitik dan fokus Tiongkok bergeser ke pembangunan ekonomi. Pada tahun 1980, proyek 640 resmi dihentikan. Namun, di balik penghentian itu, sebuah warisan teknologi berharga telah tercipta, menunggu saat yang tepat untuk dibangkitkan. Saat yang tepat itu datang pada tahun 1983 ketika Presiden AS Ronald Reagan meluncurkan inisiatif Star Wars. Proyek ambisius ini yang bertujuan menciptakan perisai pertahanan rudal berbasis ruang angkasa membuat para pemimpin Soviet ketakutan. Mereka sadar bahwa mereka tidak mungkin bisa menyaingi teknologi tersebut. Namun di Tiongkok, inisiatif ini justru membakar kembali semangat para ilmuwan. 3 tahun kemudian, pada tahun 1986, lahirlah Program 863, sebuah program penelitian teknologi tinggi rahasia yang secara diam-diam menghidupkan kembali mimpi pertahanan rudal Tiongkok. Meskipun tidak sebesar Star Wars, program ini menjadi fondasi bagi semua yang akan datang. Kini, duel yang sesungguhnya terjadi di era modern. Lawan utama Hongqi 19 adalah THAAD, sebuah sistem pertahanan rudal milik Amerika Serikat. THAAD adalah perisai yang sangat canggih, menggunakan kombinasi satelit dan radar untuk memindai langit dan menghancurkan rudal yang datang. Amerika telah menyebarkan THAAD di berbagai lokasi strategis di seluruh dunia, termasuk di Korea Selatan, untuk membangun jaringan pertahanan yang tak terlihat.
Kehadiran THAAD menciptakan ketegangan geopolitik, seolah-olah mengukir sebuah tembok pertahanan yang baru. Namun, setiap perisai memiliki kelemahan, dan THAAD tidak terkecuali. Meskipun kuat, ia memiliki titik buta, terutama terhadap rudal yang bermanuver secara ekstrim dan rudal luncur hipersonik yang terbang di ketinggian rendah. Disinilah Hongqi 19 menunjukkan keunggulannya yang mengejutkan. Ia dirancang secara fundamental untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Pertama, mari kita bicara tentang mata dan otaknya, radar. Hongqi 19 menggunakan radar intelijen 610A, sebuah sistem yang diklaim memiliki jangkauan deteksi hingga 4.000 km, 2 kali lipat dari jangkauan radar THAAD. Anggap saja THAAD melihat musuh dari jarak 2.000 km, sementara Hongqi 19 melihatnya dari fire to scene km. Keunggulan ini memberikan waktu reaksi yang jauh lebih lama, sebuah keunggulan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Namun, teknologi tidak berhenti di situ. Bagian paling dramatis dari rudal ini adalah cara kerjanya. Hongqi 19 menggunakan metode yang disebut pencegat kinetik atau KKV. Kebanyakan rudal menggunakan bahan peledak untuk menghancurkan target. Tapi bayangkan, jika Anda harus meledakkan sebutir peluru di dekat peluru lain yang melaju dengan kecepatan ribuan kilometer per jam, kemungkinannya sangat kecil. KKV adalah pendekatan yang jauh lebih brutal dan efektif. Ia tidak meledak. Ia langsung menabrak targetnya dengan energi kinetik yang sangat besar. Bayangkan tabrakan antara dua objek yang melaju dengan kecepatan gabungan lebih dari 24.000 km per jam. Tabrakan ini menciptakan energi yang setara dengan ledakan, mengubah target menjadi plasma yang sangat panas dan memastikan kehancuran total. Metode ini membuat rudal tidak dapat ditipu oleh umpan atau tipuan, karena KKV hanya akan menghantam target yang memiliki massa sebenarnya. Semua kemampuan ini didukung oleh teknologi yang luar biasa. Badan rudal ini dibuat dari serat karbon yang ringan namun sangat kuat, memungkinkan rudal bergerak lebih cepat dan tahan terhadap panas ekstrem. Mesin roketnya menggunakan propelan generasi baru yang sangat efisien, memberikan rudal ini kecepatan hingga Mach 17. Dan yang paling penting, HQ-19 dirancang untuk menghadapi rudal luncur hipersonik sejak awal, sebuah ancaman yang saat ini membuat sistem pertahanan lain kelabakan. HJV terbang rendah dan melakukan manuver ekstrem membuatnya hampir mustahil dilacak oleh radar konvensional. Namun, Hongqi 19 dibangun dengan kesadaran penuh akan ancaman ini, menjadikannya perisai yang siap menghadapi masa depan perang. Pada akhirnya, Hongqi 19 bukan hanya tentang sebuah rudal. Ini adalah kisah tentang perisai yang tak terlihat, yang terus berevolusi untuk menghadapi pedang yang paling tajam. Ini adalah cerita tentang persaingan teknologi yang tak pernah berhenti, yang akan menentukan siapa yang memiliki kendali atas langit dan lautan di masa depan. Perisai yang dibangun oleh Tiongkok ini bukan hanya tentang pertahanan, tetapi juga tentang proyeksi kekuatan dan pencegahan. Ia mengubah permainan dan memaksa setiap negara untuk berpikir ulang tentang strategi pertahanan mereka. Menurut Anda, apakah perisai ini cukup kuat untuk mengubah peta geopolitik dunia? Apakah duel antara perisai dan pedang ini akan terus berlangsung tanpa akhir? Bagikan pendapat Anda dan mari berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa.